Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di dalam surah Al-Ahzab ayat 59, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabiyyu, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adana ayyurafna fala yu'dzain." Artinya, wahai Nabi, wahai Muhammad, katakanlah kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, dan istri-istri orang-orang yang beriman, hendaknya mereka mengulurkan di atas badan mereka, yaitu jilbab. Yang sedemikian itu lebih mudah untuk dikenal dan mereka tidak diganggu. Ayat ini turun, Saudah dan selain beliau keluar rumah untuk suatu keperluan di malam hari, kemudian mendapatkan gangguan-gangguan dari orang-orang munafik. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga harkat martabat seorang wanita, menetapkan kemuliaan bagi mereka, maka Allah berfirman kepada nabinya seperti yang tadi saya bacakan. Nah, sekarang ada permasalahan wanita bagaimana keluar dari dalam rumah. Kemudian dia bertemu dengan banyak orang karena menghadapi banyak pekerjaan. Mungkin ada yang terasa berat apabila tetap memakai jilbab. Nah, di sini hadirin hadirat sekalian, dijelaskan di dalam kitab Ahkamul Mar'ah fil Quran, hukum-hukum wanita di dalam Al-Quran, yang ditulis oleh Dr. Said Al-Jumaili. Dijelaskan, qala ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitab sucinya, waqarna fi buyutikunna, bahwa para wanita hendaknya diam di dalam rumah-rumah mereka. Wahuna nastakhlisu muhimmatal mar'ati wahyal istiqrar fil bait wala yajibu an takhrujal mar'atu ilal amali illa lidururatin taqtadi dzalik. Dijelaskan di sini bahwa kita bisa mengambil kesimpulan dari ayat ini, waqarna fi buyutikunna. Kesimpulan tentang tugas wanita, peranan wanita, yaitu tinggal di rumah dan tidak wajib keluar untuk bekerja kecuali adanya satu keperluan yang mendesak, yang menuntut untuk bekerja. Wa idza tadati dzurufu an takhrujal mar'atu lil amal fala budda an taltazima bimanhajillah subhanahu wa ta'ala fil waqar. Apabila keadaan menuntut untuk keluar dalam rangka pekerjaan, maka tetap wanita itu berpegang teguh dengan petunjuk dan aturan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ketenangan dirinya, di dalam menjaga dirinya, iffah, tidak bebas, tidak menampilkan dan menampakkan segala perhiasan atau keadaan jasadnya di hadapan
orang-orang yang ada di sekelilingnya. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat hukum aurat bagi wanita. Saya ambil dari kitab Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah. Fikih dalam 4 madhab. Di sini dijelaskan haddul aurati minal mar'atil hurrati kharijat salati huwa ma baina surrati wa rukbati idza kanat fi khilwah au fi hadrati maharimia au fi hadrati nisa in muslimat. Dijelaskan bahwa batas aurat, ketentuan aurat dari wanita yang merdeka di luar sholat adalah aurat yang harus ditutup antara pusar dan lutut. Itu apabila sendirian atau di hadapan muhrim-muhrimnya atau di hadapan wanita-wanita muslimat. Fayahilulaha kasfu ma ada dzalika min badaniha bi hadrati haula au fil khilwah. Maka dengan demikian halal boleh bagi wanita untuk membuka selain itu dari badannya, itu apabila di hadapan mereka atau dalam kesendirian. Di hadapan mereka itu siapa? Yaitu sesama wanita atau di hadapan muhrim-muhrimnya. Amma idza kana bi hadrati rajulin adnabiyyin. Adapun apabila di hadapan laki-laki yang bukan muhrim, orang lain, au imra'atin ghairi muslimatin, atau di hadapan wanita yang bukan beragama Islam, fa'auratuha jami'u badaniha, maka auratnya itu adalah semua badannya. Semua badan harus ketutup, ma'adal wajhi wal kafain, kecuali muka dan telapak tangan. Jadi wanita di luar rumah, apabila dia ada suatu keperluan, bekerja atau apa, maka di hadapan kaum laki-laki yang bukan muhrim, maka harus menutup semua badannya, kecuali muka dan telapak tangan. Tetapi Al-Imam Syafi'i, Imam Syafi'i lebih ketat lagi. Mazhab Imam Syafi'i mengatakan bahwa wajhal mar'ati wa kafaiha auratun binisbah lirrajulil ajnabi, bahwa wajah perempuan, muka perempuan dan dua telapak tangannya adalah aurat di hadapan anak lelaki yang bukan muhrim, orang laki-laki asing. Nah, inilah hadirin sekalian dari mazhab Syafi'i. Tentu kalau dilihat ringanan mana mazhab Syafi'i atau mazhab yang lain, tentu mazhab yang lain. Tetapi tetap mazhab yang lain pun menentukan di sini bahwa apabila wanita keluar rumah dan berhadapan dengan kaum laki-laki yang bukan muhrimnya, harus menutup aurat. Nah, inilah hadirin sekalian hukum aurat bagi wanita muslimah. Mudah-mudahan wanita-wanita muslimah kita di mana saja berada berpegang teguh dengan hukum ini. Jangan sampai gara-gara misalnya suatu pekerjaan, gara-gara mengharapkan satu kebutuhan duniawi, ketakwaan hilang dengan mudah untuk ditinggalkan dan dilempar begitu saja. Karena sesungguhnya keselamatan akhirat akan bergantung dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Kita berdoa, mudah-mudahan kita istiqomah. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang telah
beragama Islam, orang-orang yang telah beriman kepada Allah. Kemudian dia istiqomah, konsisten di dalam menjalankan perintah-perintah Allah, konsisten dengan takwanya. Sumastaqamu, maka malaikat akan turun. Malaikat akan turun, memberikan kabar gembira, membawa berita yang membahagiakan, dan memberikan spirit, sugesti yang begitu kuat, sehingga memiliki mental yang kuat, memiliki keteguhan iman dan ketakwaan. Alla takhafu wa la tahzanu. Begitu kata mereka. Jangan engkau takut, jangan engkau sedih. Jangan engkau takut kehilangan pekerjaan. Jangan engkau takut dengan berpegang teguh dengan hukum-hukum Allah yang sudah diberikan kepada kamu. Dan jangan engkau sedih apabila engkau merasa kekurangan. Karena sesungguhnya Allah lah yang akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Wa absyiru bil jannah, dan sampaikanlah kabar gembira. Bergembiralah kamu bil jannah, dengan sorga yang telah dijanjikan kepada kamu. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita semuanya dijadikan orang-orang yang istiqomah di dalam bertakwa dan menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.